ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Perumahan Mojokerto Indah, Mojokerto, Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah. Kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan malam hari ini saya hendak mengajak Bapak Ibu untuk kembali membaca surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya, sebagaimana mereka memerangimu semuanya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah atau ayat ini, ayat 36 surah At-Taubah ini, hingga sampai kepada minha arba'atun hurum, maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskannya dengan bersabda, Az-zamanu qad istadaru kahayati yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyah Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab, yaitu bulan di antara Jumada dan Sya'ban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi Rasulullah menjelaskan tentang bahwa ketetapan Allah itu 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan
suci, di mana perbuatan aniaya di dalamnya, perbuatan dosa di dalamnya, siksaannya diperbesar, diperberat. Sedang amal kesalehan di dalamnya, di dalam 4 bulan itu, maka pahalanya dilipat gandakan. Yaitu 4 bulan tersebut adalah 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram yang berturut-turut. Sekarang kita ada di bulan Muharram yang berturut-turut terakhir ini kan. Baru kemudian nanti di pertengahan tahun ada bulan Rajab, yaitu bulan yang berada antara Jumadah Tsaniyah dan Sya'ban. Adapun 12 bulan tersebut yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis Nabi tadi itu dalam kalender Hijriah atau Islam adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini yang dimaksud oleh surah At-Taubah ayat 36 dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih banyak lagi dasar-dasar hadisnya, yang file tafsirnya yang saya ambilkan dari kitab tafsir Ibnu Katsir sudah saya kirimkan ke Pak Hedi, namun belum saya aktifkan internetnya ini. Nanti akan otomatis sudah saya aktifkan akan terkirim. Jadi yang dimaksud adalah itu tadi 12 bulan itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadah Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bapak Ibu sudah hafal ini? Sambut. Sambut nomor dari. Kita bisa sambut itu sing dereng. Oh dereng. Ya sing dereng kuwater. Utawi dijawabkan adalah surah, Safar, Mulut, Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Luwah, Poso, Syawal, Selo Besar. Nggih, Jawa apa? Niki sakjane warga Masjid Indah niki sami muslim apa? Surah, Safar, Mulut, Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Luwah, Poso, Syawal, Selo Besar. Ini kali umpak mau orang curiga kalau sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal kok sami mendel. Dari apa? Nah ini yang mestinya juga kita hafalkan adalah yang tadi, yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadah Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sajane sing digantos niku pinten ulang. Muharram diganti Suro, Rabiul Awal diganti Mulut, Rabiul Tsani diganti Ba'da Mulut, terus Sya'ban diganti Ruwah. Lajeng Dzulqa'dah digantos Selo. Dzulqa'dah
Zulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah diganti besar, Selo besar. Apa nih Pak Moses Selo? Nyelani, nyegati, itu kan gang-gangan Selo. Jadi yang dimaksud bulan-bulan 12 tadi itu adalah yang tadi, yang Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Yang 4 bulan haram itu adalah berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, lalu Rajab. Nah, berikutnya bulan-bulan haram. Mengapa disebut bulan haram? Karena bulan ini dimuliakan masyarakat Arab semenjak zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Pada bulan-bulan haram tidak boleh ada peperangan. Ya, yang dimaksud di dalam bulan yang 4 tadi, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada perampokan, tidak boleh ada pembegalan dan lain sebagainya. Pokoknya tidak boleh. Ya, Abdullah bin Abbas berpendapat Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Ada di dalam tafsir Imam At-Tabari, ini dimunculkan oleh Imam At-Tabari, pendapatnya Abdullah bin Abbas. Sedangkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yang kitabnya apa, yang filenya saya kutip, nanti bisa dibaca. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bulan yang diharapkan ada 4, 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sedangkan yang satunya terpisah yaitu Rajab. Hal ini tidak lain demi menunaikan manasik haji dan umroh. Maka diharamkan atau disucikan 1 bulan sebelum bulan haji, yaitu bulan Dzulqa'dah, karena mereka orang-orang dalam bulan itu beristirahat, tidak mau berperang dalam rangka persiapan akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian bulan Dzulhijjah, karena di dalam bulan Dzulhijjah itu mereka menunaikan ibadah haji dan sibuk dengan penyempurnaan rangkaian manasiknya. Kemudian datang setelah itu bulan Muharram, agar orang-orang yang telah menunaikan haji pulang ke negerinya yang jauh dalam keadaan aman. Ya. Di bulan Muharram sekarang ini juga sedang proses perpulangan para jamaah haji dari negeri-negeri yang jauh, termasuk Indonesia. Indonesia khususnya Kota Kediri, insya Allah nanti tanggal kita nih 13 pulangnya ke Kediri tanggal 13 tanggal 13 ya, 13 berarti hari Sabtu yang akan datang. Ini kan sudah di bulan Muharram. Ya, bulan Muharram agar orang-orang yang telah menunaikan haji pulang ke negerinya yang jauh dalam keadaan aman, karena dilarang peperangan, dilarang pembunuhan, dilarang perampokan, pembegalan dan sebagainya. Jadi semacam ada jaminan keamanan, ya, jaminan perlindungan. Yang keempat, bulan Rajab di pertengahan tahun ini juga untuk melakukan ziarah ke Baitullah dan melakukan ibadah umroh padanya bagi orang yang datang kepadanya dari daerah yang jauh dari Jazirah Arabia. Maka mereka dapat menunaikan ibadah umrohnya lalu kembali ke negerinya masing-masing dalam keadaan aman. Ya, bulan Rajab dimasukkan
dimasukkan dalam 4 bulan yang suci, yang diharamkan peperangan dan pembunuhan itu memang dahulu di bulan ini biasa dimanfaatkan oleh orang-orang Arab untuk melaksanakan umroh, ya. Sehingga mereka akan mendapat jaminan perlindungan dan jaminan keamanan, karena di situ tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembunuhan, pembegalan dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan membahas soal bulan Muharram yang sekarang kita ada di dalamnya ini. Ya. Pengertian bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam sistem kalender Hijriah, kalender Islam. Secara bahasa, nama Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Haram. Ya. Lalu dari kata ini juga menjadi bahasa Indonesia, kata berbahasa Indonesia jadinya hormat. Hormat itu dari kata haram. Apa artinya haram tadi? Suci, terlarang. Ya. Si fulan itu terhormat, artinya suci. Artinya dilarang orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak patut, tidak pantas terhadap orang itu. Maka orang itu disebut sebagai orang terhormat. Atau misalnya saya menghormati Pak Hedi, berarti saya melarang diri saya, atau saya mensucikan Pak Hedi dari perlakuan yang tidak pantas dari diri saya kepada Pak Hedi. Itu artinya saya menghormati, hormat kepada bendera merah putih, hormat. Nah, itu juga termasuk hormat dari kata apa? Haram. Ya, haram. Mensucikan, mengharamkan dirinya, melarang dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak patut, tidak sopan, tidak beradab dan lain sebagainya. Muharram artinya dimuliakan, diharamkan, karena pada bulan Muharram diharamkan untuk melakukan peperangan, untuk melakukan pembunuhan. Ini jadi mengapa bulan sekarang ini dinamai Muharram itu karena itu tadi, karena dilarang dari melakukan peperangan. Sekarang keutamaan bulan Muharram. Apa sih sebenarnya keutamaan bulan Muharram? Ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, mengapa bulan Muharram itu mempunyai keutamaan? Yang pertama, bulan Muharram termasuk bulan haram. Ya, tadi sudah disinggung. Mengapa bulan Muharram dimasukkan dalam 4 bulan haram? Mengapa mempunyai keutamaan? Karena oleh Allah melalui Rasulnya itu bulan ini dimasukkan ke dalam 4 bulan yang difirmankan oleh Allah tadi. Minha arba'atun hurum. Lalu Rasulullah menjelaskan di antara 12 bulan itu adalah 4 bulan. 4 bulan itu 3 bulannya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Termasuk oleh sebab itulah maka bulan ini mempunyai keutamaan. Yang kedua, keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram dinamakan Syahrullah oleh Rasulullah. Syahrullah itu artinya bulannya Allah. Ya, ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Rawahu Muslim. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi Rasulullah menjulukinya, menggelarinya sebagai bulannya Allah. Ini menunjukkan keutamaannya. Bulan Muharram disebut Syahrullah, yaitu bulan Allah,
dengan disandarkan pada lafaz Allah. Karena disandarkannya bulan ini pada lafaz Allah, inilah yang menunjukkan keagungan dan keistimewaannya. Ya, jadi memang di dalam tata bahasa, di dalam pemahaman bahasa Arab itu sudah dikenal. Bahkan tidak hanya bahasa Arab, saya kira di Indonesia pun demikian. Sesuatu yang disandarkan kepada nama Allah itu pasti mempunyai keutamaan. Contoh, jika kita menyebut rumah, ya, kalau hanya sekedar rumah, pemahaman saya kan ya rumah-rumah pada umumnya, ya rumahnya Pak Henry, rumahnya Pak Saragi, rumahnya Pak siapa? Pak Barudin dan sebagainya. Rumah-rumah secara umum. Tapi kalau saya menyebutkan rumah Allah, nah pasti lebih istimewa. Oh, berarti bukan sekedar rumah ya, tapi rumah yang mempunyai keistimewaan. Oh, ini masjid, rumahnya Allah. Demikian pula ini, Rasulullah menamai bulan ini dengan bulannya Allah. Nah, berarti mempunyai keistimewaan lebih utama dari bulan-bulan yang lain. Al-Hafidh Abdul Fadil Al-Iraqi mengatakan dalam menjelaskan hadis Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan begini, apa hikmah bulan Muharram disebut dengan Syahrullah, yaitu bulan Allah, padahal semua bulan adalah milik Allah. Kan sudah kita maklumi sebenarnya bahwa semua bulan itu milik Allah. Tetapi mengapa Rasulullah kok hanya pada Muharram yang dijuluki sebagai bulannya Allah? Beliau menjawab, disebut demikian karena di bulan Muharram ini Allah mengharamkan pembunuhan. Juga bulan Muharram adalah bulan pertama dalam setahun. Artinya yang mengawali tahun itu adalah bulan Muharram. Sekarang ini kita ada di awal tahun, di bulan pertama tahun 1446. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan bulan Muharram yang ketiga. Yang pertama apa? Mengapa bulan Muharram itu mempunyai keutamaan? Satu, karena dia adalah satu dari empat bulan yang suci tadi. Yang kedua, karena Rasulullah menggelarinya sebagai bulannya Allah. Yang ketiga sekarang, bulan Muharram memiliki hari yang mulia dan dimuliakan oleh para pemeluk agama. Ya, jadi bulan Muharram itu memiliki satu hari yang hari itu diagungkan, dimuliakan oleh para pemeluk agama terdahulu, Yahudi, Nasrani. Ya. Ini didasarkan pada sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa ia berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh para sahabat juga berpuasa, lalu mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis yang lainnya lagi dari Abdullah bin Abbas juga diriwayatkan bahwa ia berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Maka mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjawab, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini. Nabi lalu bersabda, kami kaum muslimin lebih berhak menghormati Musa daripada kalian. Kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa.
hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah pun baru datang di Madinah juga tetap melaksanakan puasa di hari yang ke-10-nya itu bulan Muharram itu. Tapi beliau melihat, loh, ini ngomong ini kok ya udah poso. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, bukan kebanyakan penduduk Madinah awalnya itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Memang ini hari apa? Kok panjenengan semuanya berpuasa? Maka mereka menjawab, ya, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya yaitu Fir'aun, sehingga Musa pun berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur di hari itu dan diikuti oleh umatnya, termasuk di dalam adalah Yahudi dan Nasrani itu. Mereka berpuasa pada hari itu. Lalu Nabi SAW bersabda, kami kaum muslimin lebih berhak menghormati Musa alaihissalam, ya, daripada kalian. Kemudian Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Itu yang ketiga. Jadi keutamaannya ada 3 ini Bapak Ibu. 1 di antara 4 bulan yang haram, yang suci, dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bulannya Allah atau Syahrullah. Dan yang ketiga adalah di dalam bulan Ramadan itu ada 1 hari yang dimuliakan dan diagungkan oleh umat-umat terdahulu. Itulah keutamaan Muharram atau Jawanya bulan Suro. Nah, sekarang amalan ibadah apa saja yang bisa kita amalkan di dalam bulan Muharram ini? Ini supaya Bapak Ibu tidak terjebak dalam kebimbangan. Ya, nanti dikira bulan Muharram itu bulan yang justru disalahpahami nanti, supaya tidak terjadi salah paham mengenai bulan Muharram. Kalau keutamanya tadi sudah kita ketahui. Nah, sekarang amalan-amalan yang bisa kita amalkan di dalam bulan Muharram itu apa saja? 1. Amal ibadah yang dituntunkan di dalam bulan Muharram yaitu memperbanyak puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda demikian, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus sholati ba'da fardhah sholatul lail. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sebaik-baiknya ibadah sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi yang pertama adalah amalannya memperbanyak puasa, karena puasa sunnah di bulan Muharram ini derajatnya di bawah puasa wajib Ramadan. Ini didasarkan pada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Nah, yang dimaksud dengan puasa sunnah itu puasa sunnah yang mana? Ya, yaitu puasa sunnah yang biasa Bapak Ibu kerjakan di bulan-bulan pada umumnya. Napa biasanya ingkang dipun tindakaken Bapak Ibu poso napa mawon? Poso Senin, Kamis, poso napa? Ayamul Bid. Ayamul Bid. Nah, ini laksanakan di bulan ini. Poso napa malih? Wonten sing kagungan kesanggupan untuk puasa Daud misalnya.
perbanyak di bulan Muharram. Jadi bisa puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, yang diantaranya bisa dikerjakan di pertengahan bulan 13, 14, 15 yang kita kenal dengan istilah Ayyamul Bid itu, dan puasa Daud ya, silahkan. Karena derajat melaksanakan puasa di bulan Muharram ini tadi satu tingkat setelah puasa Ramadan, paling utama, luar biasa. Yang kedua, amalan ibadah apa yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram ini? Yang kedua adalah puasa Asyura, puasa di hari yang ke-10. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, puasa di hari yang ke-10 didahului dengan puasa tanggal 9-nya yang disebut dengan Tasu'anya, Tasu'a, yang nanti insya Allah di tahun ini, di bulan ini, bulan Juli ini bertepatan atau jatuh bertepatan dengan hari Senin dan Selasa, tanggal 15 dan 16 Juli. Ini kan sudah Senin, tanggal 8 ini. Maka Senin depan itu tanggal 15 kita puasa di hari yang ke-9-nya, dan juga puasa di hari yang ke-10. Yang ke-9 dinamai Tasu'a, di ke-10-nya dinamai Asyura, yang kemudian jadi bulan yang digunakan oleh orang Jawa menamai bulan ini, yaitu bulan Suro. Di Suro itu bukan singkatan dari Asumoro, tapi dari kata Asyura. Ya, Asyaroh itu 10. Ya, kalau 9 Tis'ah, kalau 8 Tamaniyah, kalau 7 Sab'ah, kalau 6 Sittatun, kalau 5 Khomsatun, kalau 4 Arba'atun, kalau 3 Tawatatun, kalau 2 Ithnani, kalau 1 Wahidun, 1, Ithnani 2, Tawatatun 3, dan seterusnya. Ya, jadi yang kedua amalannya adalah puasa di tanggal 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Puasa Asyura ini kata Rasul menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Perlu saya tambahkan Bapak Ibu bahwa nanti tanggal 9 Muharram ini bertepatan dengan tanggal 15 Juli ini, hari Senin depan ini bertepatan dengan posisi matahari persis di atas Ka'bah, jam 16.27 menit. Nanti bagi Bapak Ibu yang menghendaki kersane membenahi arah kiblat dalam sholatnya, mungkin juga bisa ini masjid ini mau lebih ditempatkan lagi, yakinkan lagi nanti besok Senin. Mudah-mudahan cuacanya cerah, jam 16.27 menit, setengah 5 kurang 3 menit. Mudah-mudahan cuacanya cerah. Jadi caranya bagaimana? Cari tempat ya, permukaan yang datar yang terkena sinar matahari di jam tersebut, jam 16.27. Letakkan benda, apakah botol ini misalnya diletakkan di permukaan yang datar tadi itu, maka akan menimbulkan bayangan. Nanti ujung bayangan benda ini kalau ditarik ke pangkalnya lalu diteruskan terus, maka akan nyampe ke Ka'bah. Kapan tadi? Hari Senin akan datang ini, tanggal 15 Juli, jam 16.27 menit. Ini setiap tahun masih terjadi, yaitu di dalam bulan Mei sama bulan Juli. Kemarin bulan Mei sudah terjadi, tanggal berapa bulan Mei? Tanggal
atau berapa? Apa 28? Sekitar itu. Jamnya juga hampir seperti kita sih, sekitar jam 4:30 sore. Itu akan selalu terjadi. Nanti bisa dicocokkan dengan rumus-rumus juga bisa, cocokkan dengan aplikasi di HP juga bisa juga dilakukan dengan kompas juga bisa. Tetapi ini cara yang paling sederhana, paling mudah, bisa dilakukan oleh siapapun. Mudah sekali. Cukup meletakkan benda yang tegak lurus begitu. Nah ini bayangannya ini mudah sekali. Oke. Baik, itu yang kedua. Apa amalan yang kedua? Puasa Tasu'a dan Asyura. Yang ketiga, amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga adalah ini tadi yang kedua ini sebenarnya hadis-hadisnya banyak Bapak Ibu, dan nanti silakan dibaca sendiri nanti, karena tidak mungkin untuk saya bacakan karena cukup banyak hadisnya. Yang ketiga, amalan apa yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini? Yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Tadi yang pertama memperbanyak puasa sunnah, kalau yang ini memperbanyak amal soleh. Amal soleh apa saja? Pokoknya amal soleh. Termasuk amal soleh sebenarnya adalah penyelenggaraan akad nikah, ya, resepsi akad nikah itu termasuk amal soleh. Tapi realitanya kok tidak ada yang berani ya? Gitu. Begitu habis bulan besar sudah tidak ada lagi orang mantu, tidak ada. Tapi saya dulu pernah menjumpai orang yang justru pas tahun baru Hijriah itu menyelenggarakan mantenan ada. Saya dulu ingat saya baru masuk di kota Kediri di daerah Meronggo, rumah Meronggo sana. Yang ramah luar biasa, malah banyak memang pas hari libur ya. Jadi ya itu salah satu hikmahnya mungkin. Dan ngijeni kan tidak ada yang lainnya yang berani mantu di hari itu. Jadinya didatangi banyak orang ya, ramai sekali. Dekat masjidnya namanya Muhajirin apa? Muhajirin. Oke. Jadi termasuk amal soleh itu yaitu menyelenggarakan resepsi pernikahan, mungkin khitanah, sunat itu. Maksudnya anaknya belum sunat dengan bapak-bapak belum sunat. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah di antara amalan-amalan yang bisa kita amalkan di bulan Haram. Jadi tadi keutamaannya ada 3, macam amalannya juga ada 3. Memperbanyak puasa di tanggal 9-10, memperbanyak amal soleh. Jangan malah sebaliknya, bulan Muharram malah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kemaksiatan, bernuansa kemusyrikan. Bapak Ibu tentu sudah memaklumi kalau di bulan Suro itu ada misalnya kegiatan ngadakan sesajen ya. Itu di Punggah itu. Tidak salah itu di bulan Suro juga ya. Terus Mumbahke. Anda saya Mumbahke di bulan Haram. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang justru ada nuansa kesyirikan. Hati-hati. Padahal tadi kita sudah membaca di surah At-Taubah ayat 36 tadi, fala taglimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan tersebut.
Rasulullah mengatakan bahwa apabila seorang melakukan kezaliman di bulan itu, maka dosanya akan diperbesar, lebih diperbesar lagi daripada perbuatan-perbuatan besar di luar bulan tersebut. Padahal itu seperti membakar keris tadi, sesajen dan lain sebagainya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang berbau kemusyrikan. Dosanya akan diperbesar. Dan mungkin masih banyak ya, hal-hal yang kan ada juga orang yang maunya sih baik, kepengennya ingin memuliakan, menghormati bulan Muharram ini dengan tirakat. Mau tirakat? Tirakat itu dari kata torekot. Torekot itu artinya apa? Torikoh itu cara, jalan. Torikoh, torikun, torik itu jalan. Torikoh itu metodologi, cara yang ditempuh dalam rangka maunya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maunya dengan cara apa? Aku tak kosong merawat dengan bulan seperti ini. Kenapa merawat itu? Merawat itu maksudnya kosong atau dahar sate, dahar daging kurban ini masih ngomong kan? Yang makan daging, tapi makan apa? Kalau pendem, makannya itu makan nopo tales, nopo itu ngerok. Ada mutih itu pokoknya makan barang-barang putih. Apa aja sing putih? Itu mutih. Nasi termasuk belum? Nasi putih, tahu yang ya seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, setelah mengetahui dasar-dasarnya ini, ya pengetahuan tentang perihal keutamaan bulan-bulan haram umumnya dan khususnya bulan Muharram atau yang disebut dalam istilah Jawa dengan bulan Suro, bagaimana keutamaannya dan apa amalan-amalan yang bisa kita amalkan di dalamnya, maka mulai sekarang Bapak Ibu, mari kita berbenah diri, mengkoreksi diri kita, apakah kita sudah mempunyai pemahaman yang benar terhadap bulan Suro atau bulan Muharram, supaya kita tidak terjebak, tidak terjerumus dalam perilaku-perilaku yang justru merugikan kita, menjerumuskan kita, menyesatkan kita. Jadi tidak ada lagi rasa takut untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan atau akad nikah. Mantap menyelenggarakan akad nikah di bulan Muharram. Mantap nggih? Tapi enten sing taksih asli gitu kan. Tidak ada yang perlu ditakuti karena sudah jelas ini dalil-dalilnya. Kita justru diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Ya sudah, kita manut saja dan kita melaksanakan itu atas dasar karena taat kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk kita ibadahi. Kita ibadah hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan mendatangkan kemanfaatan dan mengandung kemaslahatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.